Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah. Salawat dan salam mari kita sama-sama curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para jemaah majelis mudzakarah pondok pesantren tempat berdoa, kemudian para santri dan santrian yang Ustaz banggakan. Sebelum acara inti dimulai nanti, mari kita sama-sama berzikir berdoa kepada Allah dengan berharap tiada lain untuk mendapatkan ampunan Allah dan ridhonya. Kemudian dimudahkan segala urusan-urusan kita, mobil khusus urusan atau cita-cita atau harapan foto khusus dan tempat berdoa. Mudah-mudahan oleh Allah berikan jalan kemudahan dan kelancaran. Kemudian kita doakan juga guru-guru kita semuanya, orang tua kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sudah mendahului kita, wabil khusus orang tua kita, bapak kita, guru kita semuanya, Bapak Haji Umay Jafar Siddiq MA. Mudah-mudahan di dalam umurnya mendapatkan rahmat dan ampunan Allah. Kemudian kita doakan juga yang sakit-sakit, siapapun itu keluarga besar kita, mudah-mudahan lewat masjid dan zikir pagi ini oleh Allah diangkat penyakitnya dan diberikan kesehatan. Mohon semuanya ikut berzikir, tidak ada yang bercanda, tidak ada yang ngelamun, ya. Semuanya ikut zikir biar ada nilai pahala yang lebih selain pahala i'tikaf dan pahala duduk di masjid. Ada pahala lisan zikir, hati juga zikir. Ila hadhihi wa ala kulli yawmin shalihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Syai'ulillahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi
ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ikut قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس نويت تقربا إلى الله أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله الوجود لا إله إلا الله المعبود لا إله إلا الله الباقي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا
ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من الله إلى الله من الله لله بالله إلى الله من الله لله بالله إلى الله من الله إلى الله من الله بالله لله بالله إلى الله حسبي الله ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه اللهم إنا نسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم ارحمنا
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, zikir dan doa telah kita laksanakan. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita cita-citakan, lebih khusus proyek-proyek Pondok Pesantren Terpadu Darul, mudah-mudahan diberikan kelancaran, kemudahan. Kemudian yang sakit-sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan, dan yang paling penting mudah-mudahan rezeki yang membaca Al-Quran kita pahalanya sampai kepada guru-guru kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, wabil khusus almarhum Bapak Haji Umay. Terima kasih dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk acara selanjutnya yaitu Tabligh Islamiyah, insyaallah akan disampaikan oleh kita semuanya, Ustaz Hikmatullah Ishai. Untuk itu disiapkan catatannya, tulisnya, tidak ada yang ngobrol, bercanda, semuanya perhatikan baik-baik. Doyan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana an kulli syarr. Allahumma ij'alna syakura waj'alna sabura waj'alna fi 'ainina saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Jamaah Mudzakarah Masjid Darul Amal yang Allah muliakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberikan karunia, berbagai karunia, baik karunia kesehatan maupun karunia keimanan, sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat yang penuh keberkahan ini. Dan mudah-mudahan berkumpulnya kita di masjid yang mulia ini menjadi saksi atas kebaikan-kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu menjadi pahala tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gimana, sehat semua? Ini kebanyakannya santri ya. Ya mungkin wali santrinya masih pada sibuk ya. Mudah-mudahan wali santri kita semua senantiasa sehat, dilancarkan segala urusannya, dan di lain waktu bisa mengunjungi kalian di Pondok Tircita ini. Di pagi hari ini saya mendapatkan amanah dari pimpinan untuk mengisi acara Mudzakarah dengan tema masih seputar keimanan. Ya, jadi tema kita hari ini itu adalah, ada nggak? Panitia nggak muncul ini di layar. Ya, jadi tema kita hari ini adalah masih seputar keimanan. Ya, jadi masih bagaimana kita menguatkan keimanan kita. Anak-anak dan Bapak Ibu semua, kenapa sih kita harus terus ya menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kita mungkin lahir dari keluarga muslim, kita pun hidup di tengah-tengah kaum muslimin, tapi ini bukan berarti kita bisa leha-leha, tenang-tenang saja ya, tidak merasa bahwa di sana ada gangguan, tidak ya sama sekali. Tapi justru kita harus makin waspada. Kenapa? Karena hari ini di sana itu ada jutaan dolar, ya ada miliar dolar yang digelontorkan oleh musuh-musuh Islam untuk bagaimana bisa memurtadkan kita. Di sana ada banyak pihak-pihak yang didanai begitu besar, ya bagaimana untuk bisa memusyrikkan kita semua. Ya, jadi ini memang tidak main-main. Makanya Darul Amal
cukup perhatian bagaimana keimanan kita ini semakin hari semakin kuat. Dan tentunya lewat kajian-kajian seperti ini. Tema kita ini masih meneguhkan kesaksian terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tema ini masih berkaitan dengan keimanan. Ya, pertanyaannya kenapa sih kita harus meneguhkan kesaksian? Emang kita pernah bersaksi sehingga harus diteguhkan? Pernah, ya. Jadi kalau Bapak Ibu semua mengikuti mudzakarah sebelumnya, kalau anak-anak mungkin sudah menerima materi di kelas, itu kita dulu ya, ketika di alam arwah itu pernah bersaksi terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini adanya di surah Al-A'raf ya ayat 172. Ini kata Allah bahwa id akhadha rabbuka min bani adama min durihim dzurriyyatahum wa syahadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ya. Jadi dari ayat ini kita tahu bahwa seluruh makhluk di dunia ini, baik yang sudah meninggal maupun yang sekarang masih hidup atau yang akan lahir di kemudian hari, itu mereka apa? Sudah bersaksi tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Telah bersaksi. Nah, cuman artinya mereka sudah bersyahadat tentang bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang menciptakan kita, menciptakan alam raya ini, yang membina, yang mengurus alam raya ini, ya. Sebenarnya sudah bersyahadat. Nah, tapi kenapa faktanya sekarang ada orang yang tidak Islam? Ini ada faktor lain sebetulnya, ya. Tapi yang jelas seluruh makhluk, seluruh manusia yang sudah meninggal, yang sekarang hidup dan yang akan datang, itu semua sebuah bersaksi arwahnya bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, bahkan ada satu kisah ya. Ada satu kisah dulu zaman Rasulullah ada namanya Rukanah. Siapa? Rukanah ya, Rukanah. Rukanah ini adalah seorang pegulat ya. Seorang pegulat internasional. Kenapa disebut pegulat internasional? Karena dia itu adalah pegulat Jazirah Arab, internasional kan? Karena Jazirah Arab itu sekarang luas. Ada Saudi, ada Oman, ada Kuwait, ada Irak dan lain sebagainya. Jadi dia kalau sekarang pegulat nasional, kalau sekarang mungkin siapa ya? Mike Tyson-nya lah gitu ya. Nah, Rukanah ini bersekongkol dengan kafir Quraisy. Bersekongkol dengan kafir Quraisy ingin mempermalukan Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian dia datang kepada Nabi Muhammad dan dia menantang, "Wahai Muhammad, kamu mau gak bergulat dengan saya?" Kata Rukanah. "Kalau kamu bisa mengalahkan saya akan masuk Islam," dia bilang. Kata Nabi, "Baiklah." Ditantang ya. Nabi ditantang, Nabi mundur gak? Sorry ya, Nabi mundur. Jadi Nabi ditantang, oke, kenapa? Untuk kebaikan Islam. Jadi Rukanah nantang, kata Nabi, "Baik, ayo kita bergulat." Ya, ditantang begitu kaget juga ya. Rukanah itu kaget sebetulnya ketika Nabi Muhammad menerima tantangannya. Kenapa? Ya bayangkan aja, kalian mau kali tantang sama Mike Tyson untuk tinju, berani gak? Sama Mike Tyson, kenapa? Gak berani. Berani gak kira-kira? Yang putra? Mike Tyson? Heksa berani katanya. Iya kan? Atau Evander Holyfield gitu ya, yang ngalahin Mike Tyson, berani nggak? Mungkin kita nggak berani ya. Tapi Nabi Muhammad ketika ditantang oleh Rukanah, seorang pegulat internasional, beliau mengiyakan. Ya, jadi kata Rukanah, "Ayo, saya gulat. Kalau kamu bisa mengalahkan saya, maka saya akan masuk Islam," kata Rukanah. "Baik," kata Nabi. Akhirnya apa? Kemudian mereka bergulat. Nabi dan Rukanah bergulat dan tiba-tiba anak-anak hanya beberapa gerakan saja Rukanah dijatuhkan oleh Nabi.
Ya, jadi memang Nabi ini jangan dianggap remeh ya. Jadi Nabi itu seluruh Nabi ya, bukan hanya Nabi Muhammad, seluruh Nabi itu memiliki kekuatan 10 laki-laki biasa. Ya. Jadi setiap Nabi termasuk Nabi Muhammad itu memiliki kekuatan 10 kali lipat laki-laki biasa. Makanya Rukona begitu bertarung, bergulat dengan Nabi, hanya beberapa gerakan saja itu dijatuhkan sama Nabi. Rukona penasaran, kok bisa saya dijatuhkan ya gitu. Akhirnya dia nantang, sekali lagi wahai Muhammad gitu. Baik kata Nabi. Bergulat lagi, beberapa gerakan lagi dijatuhkan lagi. Sampai 10 kali. Bayangkan. Ya, ini pentingnya ya. Kenapa kalian harus kuat-kuat? Jadi betul kata Nabi apa? Al mu'minul qawiyyu khairum ahabu khairu wa ahabu ilallahi minal muslimin dhaif. Jadi muslim yang kuat kuatnya dalam segi apa? Kalau kita lihat redaksi hadisnya itu tidak ada spesifikasi ya. Artinya muslim yang kuat dalam berbagai hal itu lebih baik. Kuat fisiknya, kuat ekonominya, kuat duitnya, kuat pikirannya, itu lebih baik daripada muslim yang letoy, yang sakit-sakitan, yang kere-kerean. Betul. Jadi kata Nabi apa? Al mu'minul qawiyyu khairum minal mu'minid dhaif. Ya, dan itu dibuktikan oleh Nabi, dicontohkan oleh Nabi. Sampai berapa kali tadi dijatuhkan? 10 kali si Rukana ini. Nah kemudian kata Nabi, sekarang Rukana kamu sudah saya kalahkan 10 kali. Sekarang kamu bersyahadat. Apa kata Rukana? Tidak Muhammad, saya tidak mau bersyahadat sampai pohon ini bersyahadat kepada kamu. Bayangkan, Nabi ditantang bergulat, kemudian bisa mengalahkannya, tapi orang ini tetap dia tidak mau bersyahadat dan dia meminta sesuatu yang sangat mustahil. Dia minta pohon berbicara untuk bersyahadat. Tapi subhanallah anak-anak, ini satu mujizat Nabi. Tiba-tiba pohon yang ditunjuk oleh Rukona itu bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini mujizat ya. Bayangkan, jadi pohon itu bersyahadat. Ya, jadi artinya sebetulnya semua alam ini ya, bukan hanya kita manusia, semua alam ini, pohon-pohonan, gunung, langit, bumi, bulan, matahari semua bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad. Bersyahadat semua. Bahkan dulu ketika Nabi di Madinah, ini masih prolog ya. Ini masih prolog. Ketika Nabi di Madinah, itu Nabi pernah ngobrol dengan malaikat Jibril. Nabi bertanya, wahai Jibril, kata Nabi dulu waktu saya di Gua Hiro, itu suka ada suara mengucapkan salam kepada saya, kata Nabi. Jadi kata Nabi, itu suara siapa wahai Jibril? Apa kata Jibril? Itu adalah suara batu-batuan yang ada di sekitar Gua Hiro. Jadi Gua Hiro itu di situ ada banyak batu. Ada yang pernah ke Mekah di sini? Di situ banyak batu. Itu mereka mengucapkan salam kepada Nabi. Berarti kalau begitu anak-anak, alam ini yang kita anggap mati, mobil, pohon, batu anggap mati, itu di mata kita. Tapi di sisi Allah itu adalah hidup sebetulnya. Makanya kita jangan coba-coba ya. Mentang-mentang kalian berdua, nggak ada orang, dikiranya nggak ada saksi. Kursi itu akan jadi saksi kebaikan keburukan kita. Setir itu, ban motor itu, apalagi semua akan jadi saksi kebaikan atau keburukan kita. Jadi jangan coba-coba. Ya, mentang-mentang tidak ada manusia, lantas di sekitar kita dianggap benda mati. Ini semua ya, ini yang namanya kipas, kamera, laptop, semua ini akan jadi saksi bahwa kita dulu pernah berkumpul di sini mengkaji ayat-ayat Allah. Semua kabel-kabel ini akan hidup semua nanti. Ya, dan ini jangankan nanti di akhirat, sekarang dibuktikan lewat mujizat Nabi Muhammad SAW. Ya, apa hikmahnya dari dua kisah tadi? Apa hikmahnya? Yang pertama,
Jadi orang mukmin kita harus kuat, ya harus kuat. Kuat fisik, kuat iman, kuat duit, kuat apalagi? Kuat mental, ya harus kuat. Yang kedua apa? Ternyata yang bersyahadat itu bukan hanya kita, tapi juga apa? Seluruh makhluk Allah, baik benda mati maupun benda hidup itu bersyahadat kepada Allah dan Rasulullah. Ya, makanya di dalam surat surat An-Nahl ya ayat 49, walillahi yasjudu ma fis samawati wal ard. Walillahi yasjudu ma fis samawati wal ard. Pertanyaannya kenapa sih Allah di sini menggunakan kata ma gitu, bukan man, ya kan? Kenapa ma? Nah, yang pertama karena ma ini kan buat untuk yang tidak berakal, ya kan? Artinya apa? Bahwa makhluk yang tidak berakal jauh lebih banyak dari makhluk yang berakal. Yang kedua apa? Yang kedua, berarti seluruh makhluk itu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa coba bukti bahwa alam raya ini sujud kepada Allah? Apa coba? Pernah nggak kalian menemukan satu waktu matahari terbit dari barat pagi-pagi? Tidak kan? Kenapa? Berarti mata itu sujud bersyahadat kepada Allah. Kalau tidak, terbitnya dari barat. Berarti kapan? Kiamatnya gitu ya. Kalian pernah gak menemukan kalian nanam cabai di satu pot, satu pohon cabai, satu pohon terong. Pernah gak cabainya tumbuh, buahnya terong? Pernah gak? Gak pernah. Kenapa? Karena cabai itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang ya kita ini malu sama tumbuh-tumbuhan sebetulnya. Tumbuh-tumbuhan itu gak pernah membantah kepada Allah. Jadi Allah ciptain gedang, wahai gedang, tahu gedang nggak? Pepaya ya. Wahai pepaya, kamu saya ciptakan, kamu mengeluarkan buah pepaya. Pernah nggak pepaya tumbuhnya, buahnya rambutan? Nggak pernah. Tapi kita kadang-kadang udah adzan gitu ya, masih aja main. Udah qomat, masih terus macul gitu ya. Kita ini manusia kadang-kadang ngeyel ya, bahasa Sundanya nolower. Ya, kadang-kadang kita nggak patuh. Justru alam raya ini sangat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi justru kita yang berakal ini kadang-kadang tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya benar kata Allah dalam surat At-Tin apa? Watini wa zaitun wa turi sinina wa hadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu bi asfala safilin illal ladzina amanu. Jadi orang-orang yang tidak taat, tidak bersyahadat kepada Allah itu jauh lebih hina dari binatang dan tumbuhan sebetulnya. Kenapa? Karena binatang bagaimanapun tumbuhan mereka selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita mungkin kadang-kadang taat, kadang-kadang tidak, ya. Baik, jadi menurut ayat ini seluruh makhluk sudah bersyahadat. Nah, makanya hari ini ayat kita ya, ini kajian kita hari ini surat Ali Imran ya. Ini ayat kajian kita, ini apa? Meneguhkan kesaksian kita kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa sih kita harus diteguhkan gitu? Keimanan kita supaya apa? Supaya kita tahu konsekuensi kita jadi orang yang beriman, ya. Supaya apa? Supaya kita tahu konsekuensi kita jadi orang yang beriman, ya. Jadi kita itu jangan sampai saya mah muslimnya gitu ya. Jadi orang sholat ikut sholat, orang puasa ikut puasa, tapi kita tidak tahu konsekuensi lain ya yang jauh lebih besar yang harus kita lakukan sebagai orang yang beriman. Ya. Untuk itu maka di sini Allah menurunkan para rasul, Allah menurunkan Al-Quran, Allah melahirkan para ulama, para asatid, pondok pesantren, para santri-santri. Apa gunanya? Untuk mengingatkan manusia-manusia yang lupa dulu bahwa mereka pernah bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayatnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu
annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qis. La ilaha illa huwal azizul hakim. Ya. Ayat ini asbabun nuzulnya yang saya baca di literatur tafsir Ibnu Katsir diriwayatkan oleh Al-Baghawi. Dulu ketika zaman Nabi ada satu rombongan orang Yahudi datang kepada Nabi. Ya, memang mereka mendengar bahwa di Madinah itu ada Nabi. Dan kemudian mereka ketika masuk Madinah pun memang mereka merasakan suasana kenabian gitu ya. Mereka datang ke Masjid Nabi, kemudian mereka masuk ke Masjid Nabi dan sholat asar waktu itu. Dan sholat. Rupanya orang Saudi pun ada sholatnya ya. Wallahu alam tidak dijelaskan sholatnya seperti apa orang Yahudi. Nah tetapi, jadi ini ahli kitab ya, ahli kitab orang Yahudi. Begitu mereka sholat di Masjid Nabi, itu mereka menghadapnya ke Baitul Maqdis. Tidak ke Ka'bah gitu. Itu orang Yahudi. Nah kemudian para sahabat pun geram waktu itu ya. Kok bisa mereka melecehkan Nabi dengan sholat menghadap Baitul Maqdis. Padahal arah kiblatnya sudah berpindah ke Ka'bah. Nah kemudian kata Nabi biarkan saja. Dan setelah selesai sholat maka Nabi dan rombongan Yahudi itu berdialog. Intinya dialognya panjang, intinya apa? Mereka mengatakan bahwa agama yang benar itu adalah agama kami Yahudi, bukan agama Islam. Ya, itu orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu sebetulnya mereka tahu ya. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Yahudi itu tahu tentang Nabi Muhammad, tahu tentang Islam, itu seperti seorang ayah mengetahui seorang anaknya. Ya, jadi gambarannya nih, sama Allah digambarkan, orang Yahudi tahu tentang Islam, tahu tentang Nabi Muhammad, itu ibarat apa? Seorang ayah yang mengetahui tentang anaknya. Ya, bagaimanapun ya, seorang ayah pasti tahu anaknya karakternya seperti apa, kesukaannya apa, ya kan, minatnya apa, tahu gitu. Itu orang Yahudi. Tapi kenapa mereka nggak mau masuk Islam? Kenapa? Karena memang ada faktor lain, termasuk apa? Faktor kedengkian. Itu orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu mereka tahu tentang kebenaran Islam, tapi mereka tidak mau masuk Islam. Ya. Nah ini kita jangan contoh ya. Jadi kalau ada, ya kita pun sama ya. Kita tahu gak yang namanya sholat itu kapan? Yang namanya sholat itu kapan? Di awal waktu sholat itu. Benar gak? Kata Nabi apa? As-sholatu ala waktiha, bukan fi waktiha. Jika kata Nabi apa? As-sholatu ala waktiha. Ala itu di ujung. Artinya apa? Sholat itu seyogyanya kapan dilaksanakan? Di awal waktu. Ya, bukan fi waktiha. Nah, tapi kita kadang-kadang apa? Kalau waktu sholat datang gimana? Nyantai gitu ya, sekali lagi. Ya kan? Kita bahkan sibuk dengan urusan yang lain. Ya. Nah, ini berarti kan ini mirip watak-wataknya orang Yahudi. Kita tahu tentang puasa. Puasa itu apa? Wajib. Puasa itu berpahala. Bahkan yang ngasih pahalanya siapa? Langsung Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak gak orang yang tidak berpuasa? Berarti itu apa? Ciri wataknya? Ciri wataknya? Itu jamaah yang bicara ya. Bukan saya. Tapi memang seperti itu wataknya. Ya. Jadi bahkan kalian kenal gak Abu Jahal? Kenal gak? Ada yang pernah kenalan? Tapi tahu ya Abu Jahal. Abu Jahal tahu gak tentang kebenaran Islam? Tahu. Abu Jahal itu tahu. Ya. Bahkan dalam kisah dia sampai 3 hari 3 malam, 4 hari 4 malam nongkrong ngintip Nabi sholat gitu ya. Dan kita ditanya bagaimana pendapat tentang Nabi, benar apa yang dibawa oleh Nabi. Tapi dia masuk Islam gak? Tidak. Kenapa? Kenapa coba Abu Jahal tidak mau masuk Islam? Pertama karena kedengkian. Ya, kedengkian faktor keturunan. Jadi ada persaingan klan di situ. Yang kedua apa? Dia tahu sekali tentang konsekuensinya jadi orang Islam. Abu Jahal tahu tentang apa? Konsekuensinya jadi orang Islam. Apa coba konsekuensi orang Islam?
Tidak boleh minum khamar. Tidak boleh. Udud boleh gak udud? Hah? Udud boleh gak? Memang gak ada di dalam Al-Quran. Gak ada dalam Al-Quran itu. Wala tudakhin dukhonan sampurnaan. Gak ada memang. Ada gak? La tudakhin ya jamaah. Gak ada memang. Tapi pakai otak coba. Kata Allah apa? Wala taqtulun nafsa illa bil haq. Jangan kamu bunuh dirimu kecuali dengan cara yang benar kan. Banyak ayatnya dalam Al-Quran. Memang gak ada. Ada nggak ayat dalam Al-Quran yang melarang kita makan kotoran ayam? Mohon maaf, ada nggak? Nggak ada. Ya kan, memang tidak disebutkan detail seperti itu, tidak ada. Ya. Nah jadi, tapi kita apa? Dengan lewat kajian-kajian ayat, oh ya kesimpulan bahwa babi itu haram. Ya. Jadi memang kenapa Abu Jahal tidak mau masuk Islam? Karena dia tahu apa? Sangat tahu tentang konsekuensi jadi orang Islam. Orang Islam itu non bu, pertama kedah, pami orang panen kedah zakat, ibu-ibu kedah nutup aurat, bulan puasa kedah puasa, begitu adzan kedah sholat. Dulu di zaman jahiliyah, bapak-bapak poligaminya berapa pak? Poligaminya ribuan bu, dulu ya. Dulu, waktu zaman jahiliyah sebelum Islam datang, satu laki-laki istrinya bisa 1000, bisa 100. Kebayang nggak? Kapan liburnya gitu ya? Tapi kalau Abu Jahal masuk Islam berapa? Dipatok cuma 4. Gitu pun berantem dulu, harus ke pengadilan segala macam gitu ya, repot sekali. Nggak mudah ya, nggak mudah nih anak-anak putra, nggak mudah bapak-bapak. Ya. Karena memang ada persyaratan khusus. Jadi memang berat ya konsekuensi jadi orang Islam. Makanya Abu Jahal gak mau masuk Islam. Ya, bayangkan aja kita udah capek-capek bisnis, nyawa. Begitu panen tiba-tiba harus dijakatin gitu. Ya kan? Tapi itulah konsekuensi jadi orang beriman. Ya, jadi subuh-subuh bayangkan subuh-subuh. Lagi anak-anak tidur tiba-tiba dibangunin harus sholat subuh. Orang kafir kan bisa ngahaleong aja sampai jam berapapun gitu. Jadi berat memang. Makanya Abu Jahal gak mau masuk Islam. Nah hari ini insya Allah dengan kita mempelajari tentang ayat ini kita tahu tentang apa? Konsekuensi kita jadi orang beriman. Beriman ya. Jadi ayat ini apa? Berkaitan dengan seorang Romawi Yahudi yang memang mereka tidak mau menerima kebenaran Islam sebagai agama terakhir. Baik, kita kaji lihat. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Di ayat ini lihat kata syahida ini ditulis dalam bentuk fi'il madhi. Ya, artinya bahwa memang di sini ada 3 pihak yang telah bersaksi. Yang pertama Allah sendiri, yang kedua para malaikat dan orang-orang beriman atau berilmu. Ya. Jadi semuanya sudah bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, termasuk Allah sendiri. Kemudian berikutnya kata la ilaha. Nah, pertanyaannya kenapa di sini itu la ilaha? Sementara tadi di ayat sebelumnya apa? Alastu birabbikum. Jadi kenapa kalau di alam arwah persaksian kita itu tentang Rob, tentang Allah sebagai pencipta. Tapi di ayat ini, di dunia ini kita persaksiannya adalah apa? Allah sebagai ilah. La ilaha. Jadi kenapa enggak la roban siwahu misalnya begitu. La roban tapi la ilaha. Kenapa? Kata para ulama karena gini. Karena ketika di alam arwah ruh kita ini belum bergabung dengan jasad. Ya, ruh kita belum bergabung dengan jasad. Sehingga kita tidak punya kewajiban untuk beribadah. Ya, jadi hanya ruh saja gitu ya. Nah, sementara di dunia ini ruh kita sudah digabungkan dengan jasad kita. Sehingga apa?
di dunia ini kita punya kewajiban untuk beribadah. Makanya la ilaha, apa ilaha? Apa ilaha itu? Ini adalah tauhid ilahiyah, bahwa Allah lah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Ya. Jadi di dunia ini karena jasad kita sudah bergabung dengan ruh, maka ruh kita sudah bergabung dengan jasad, maka kita punya kewajiban apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah apa? Di surat Ad-Dariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya. Jadi kata Allah, aku tidaklah menciptakan manusia, jin dan manusia kecuali apa? Hanya untuk beribadah, ya. Jadi Bapak Ibu semua, anak-anak, aktivitas apapun di dunia ini, ya, kita ini harus apa? Harus diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ibadah ada dua ya, ada mahdo, ada gueru mahdo, ya. Yang mahdo terbatas salat, puasa, ya. Umroh, haji, salat jenazah, wudhu dan sebagainya. Sedangkan gueru mahdo adalah seluruh aktivitas kita, ya. Termasuk kita hari ini di sini, ini adalah insya Allah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada satu yang menarik ya. Lihat, kata la ilaha illa. Ini bentuk seperti ini banyak di dalam Al-Qur'an. Ya. Lihat, la ilaha illa ini diawali oleh kata la. La ini apa? Harfun nafi dalam bahasa Arab. Harfun nafi. Kata para ulama, kata ahli tafsir, jika ada kata yang diawali oleh huruf harfun nafi, kemudian di akhirnya diawali oleh huruf harful istisna ila, maka ini menunjukkan takhsis, menunjukkan pengkhususan. Yani harful istisna badan nafi bimana takhsis. Jadi jika ada huruf istisna, di sini adalah kata ila dan sebelumnya ada harful nafi la, maka ini menunjukkan apa? Pengkhususan. Ya. Jadi artinya kalau begitu apa? Kita tidak boleh sama sekali menyembah apapun itu kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nyembah itu hanya kepada Allah. Tidak kepada mudabir, tidak kepada ustadz, tidak kepada jabatan, tidak kepada pimpinan, tidak kepada harta dunia segala macam. Ya. Kan banyak ya sekarang ini orang, mungkin kalau dulu zaman jahil ya, mereka beribadahnya kepada siapa? Patung-patung ya, nyembah patung. Tapi hari ini Bapak Ibu sekarang lebih parah sebetulnya. Ya. Dulu mungkin sama benda-benda, tapi sekarang bisa nyembah kepada atasan kita, bisa nyembah kepada jabatan kita, bisa nyembah kepada harta kita, bisa nyembah kepada suami kita, bisa nyembah kepada istri kita. Ini sekarang bisa terjadi seperti itu. Bahkan bisa menyembah kepada sistem. Ya. Bahkan kata Allah, la ilaha illallah. Jadi kita itu tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat ini ada kata yang menarik, yaitu kata al-qisti. Walul ilmi ko imam bil qisti. Apa bil qisti? Bil qisti ini adalah artinya menegakkan keadilan. Kata para ulama, kata al-qisti ini memang dikhususkan, ditegaskan hanya berlaku untuk manusia, orang berilmu, orang beriman. Nah, kenapa tidak kepada Allah dan kepada malaikat? Karena Allah dan malaikat itu pasti adil. Sedangkan manusia, termasuk kita orang beriman, mungkin ada punya potensi adil dan punya potensi dolim. Oleh karena itu maka di ayat ini kita ditegakkan untuk melakukan keadilan, berlaku adil. Ya, dan memang betul Bapak Ibu semua. Jadi sebetulnya biang kerok selama ini ya keributan ya, peperangan gitu, itu berawal dari ketidakadilan sebetulnya, ya. Dan itu bisa terjadi di level paling sederhana, bisa di level dunia, ya. Di mana di situ ketiadaan adilan, maka di situ akan terjadi kekacauan. Udah pasti itu rumusnya. Jadi kalau kita ingin damai, ingin bersatu, maka apa? Tegakkan keadilan. Ya. Jadi ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus bagi orang beriman untuk senantiasa menegakkan keadilan ya, supaya terjadi
kedamaian. Kemudian berikutnya, ini yang menarik. Ini ayat ini berkaitan dengan syahadah. Tapi kenapa ayat ini diakhiri oleh kata Al-Azizu Al-Hakimu? Ya. Apa Al-Azizu? Al-Azizu artinya maha perkasa, ya. Maha perkasa. Sedangkan Al-Hakimu adalah maha bijaksana, ya. Jadi kenapa Al-Azizu? Kenapa diakhiri oleh kata Al-Azizu? Ini mengisyaratkan bahwa Allah itu, jadi kata Allah bahasa bebasnya begini. Silakan aja kalian tidak mau beriman. Silakan aja kalian tidak mau bersyahadat. Silakan aja kalian tidak mau zakat. Silakan aja kalian tidak mau sholat. Silakan aja kalian tidak mau nutup aurat. Tapi kata Allah, aku ini maha perkasa. Aku kata Allah sangat mampu memberikan siksa kepada kalian. Ya, itu bahasa kasar kita. Jadi hari ini Bapak Ibu di dunia ini mungkin banyak orang yang dolim, banyak orang yang melakukan kerusakan. Ya mereka enjoy aja, ya tenang-tenang saja. Ada enggak Pak sekarang yang bisa mengadili Bill Clinton? Ada enggak yang bisa mengadili George Bush, presidennya Amerika? Ada enggak yang bisa mengadili Joe Biden? Ada enggak? Enggak ada. Padahal udah berapa negara mereka hancurkan. Afghanistan hancur, Irak hancur, apalagi? Libya hancur, Syria hancur, Lebanon termasuk Palestina. Ya, Palestina itu sudah puluhan tahun, mulai tahun 74 sampai 22 ini masih terjadi pembunuhan setiap hari. Adakah yang bisa mengadili Israel hari ini? Tidak ada. Tapi nanti di akhirat, kata Allah, Ana azizun, kata Allah, saya ini maha perkasa, maha kuat. Siapapun kalian berbuat dolim di dunia ini, tidak taat, tidak bersyahadat kepadaku, aku aziz, kata Allah. Al-Aziz, aku maha perkasa. Artinya aku bisa menghukum kalian nanti. Itu kata Al-Aziz. Ya, ini sebetulnya secara langsung ancaman dari Allah kepada kita yang tidak mau taat. Ya. Jadi kemudian Al-Hakimu. Apa Al-Hakimu? Maha bijaksana. Apa artinya Al-Hakimu? Artinya Allah, ini sifat Allah yang diperuntukkan bagi orang yang mau bersyahadat. Ya. Jadi kita yang bersyahadat, beriman, maka kita akan bertemu dengan Allah yang maha hakim, yang maha bijaksana. Nah pertanyaannya, kenapa sih bahasanya hakim gitu ya? Bijaksana. Karena memang betul Bapak Ibu semua. Jadi kita ini masuk surga, itu memang karena bukan oleh amal kita. Tapi apa? Karena semata-mata kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Lewat apa? Lewat magfirah dan rahmatnya, ya. Makanya sebetulnya kenapa sih kita kumpul di sini? Dalam rangka apa itu, Bu? Dalam rangka mencari apa? Ridho Allah, ya. Kalau ridho Allah ridho, kita apa? Kita bisa dikasih rahmat, dikasih magfirah, ya. Nah, magfirah rahmat Allah, kebijaksanaan ini adalah kebijaksanaan Allah sehingga kita apa? Terbebas dari neraka dan masuk kepada surga. Gitu ya. Ini sekilas tafhim tentang ayat mendukukan kesaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya, apa sih konsekuensi dan realisasi syahadat ini? Ya. Yang pertama konsekuensi dan realisasi syahadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah adalah yang pertama, kita harus menjalani hidup sesuai dengan konsep Allah Subhanahu wa taala. Termasuk beribadah hanya kepada Allah, ya. Jadi Bapak Ibu semua, salah satu konsekuensi kita jadi orang beriman apa? Kita harus mau diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Harus mau diatur. Dalam segi apa diaturnya? Dalam segi apa, Pak? Dalam segi apa? Dalam semua segi, semua hal. Ya. Dalam semua hal. Dalam segi ibadahnya, dalam segi sosialnya, bermasyarakatnya, berumah tangganya, berpolitiknya, berbisnisnya, apalagi. Semuanya diatur oleh Allah.
Ya. Jadi Islam ini sangat lengkap, Pak. Ya, sangat komplit. Tidak ada satupun ya kehidupan kita yang tidak diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi karena gini, banyak di kita contoh di bidang politik misalnya. Mereka tidak mau tahu dengan politik. Padahal politik ini ada bagian dari Islam. Ya. Bisnis juga sama. Ya, mereka berbisnis semaunya, padahal bisnis ada aturannya. Jadi tidak ada satupun segmen kehidupan kita yang tidak diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya apa? Masalahnya kitanya saja tidak tahu gitu ya. Kitanya saja tidak tahu. Dan dahsyatnya apa coba? Bukan hanya diatur tapi apa? Dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya konsekuensi kedua apa? Kita harus mencontoh, bahkan bukan mencontoh ya. Kita harus menjiplak lah gitu bahasanya. Jadi sebetulnya kita apa? Untuk menjalani hidup ini cukup menjiplak apa? Menjiplak cara hidupnya Rasulullah. Bagaimana Rasulullah ketika jadi anak kecil, bagaimana Rasulullah ketika jadi remaja, bagaimana Rasulullah ketika bisnis, bagaimana Rasulullah ketika berumah tangga, bagaimana Rasulullah ketika jadi bapak, bagaimana Rasulullah ketika jadi seorang kakek, bagaimana Rasulullah ketika jadi guru, bagaimana Rasulullah ketika memimpin perang, bagaimana Rasulullah ketika berpolitik, bagaimana Rasulullah ketika jadi presiden. Itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Ya. Jadi ini sangat mudah sebetulnya. Cuman lagi-lagi apa? Kita ini yang tidak mau mengkaji tentang tadi aturan-aturan yang Allah canangkan dalam Al-Quran melalui apa? Contoh-contoh dari Rasulullah SAW. Ya. Maka saya anjurkan kepada jamaah semua, silakan ya, mulai perlahan sekarang. Kaji coba yang namanya Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah. Apa itu Sirah Nabawiyah? Itu apa? Sirah Nabawiyah itu menggambarkan kepada kita bagaimana Nabi melaksanakan aturan-aturan Islam dalam kehidupan. Itu adanya dalam Sirah Nabawiyah gitu. Ya, supaya kita mudah tadi. Jadi kita gak usah banyak berpikir, cukup apa? Kalau kata para ulama, jiplak saja Rasulullah, insya Allah kita masuk surga gitu. Ya. Yang ketiga adalah melaksanakan keadilan. Ya, secara spesifik konsekuensi kita jadi orang beriman bersyahadat apa? Melaksanakan atau menegakkan keadilan. Nah, apa mana adil? Ini guru kita Abu Ubaid menjelaskan ada 5 mana adil ya. Ada 5 mana adil. Yang pertama, wadu'a syai'in fi mahalihi atau meletakkan sesuatu pada tempatnya ya. Jadi jangan sampai apa? Kuburan disembah, keris disembah. Udah tahu yang disembah itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita menyembah keris misalnya, banyak ya. Banyak orang yang sekarang kemarin saya pergi ke Waluran. Itu ada orang sakit, Bu. Ada orang sakit. Ternyata orang sakit ini dia punya keris ya, punya keris dan dia suka ya bahasa kasar nyembah keris itu gitu. Naudzubillah. Ya. Dan alhamdulillah setelah diruqyah kerisnya diambil, sekarang dia sembuh. Jadi banyak ya. Nah, jadi ketika kita menyembah kepada selain Allah berarti apa? Kita itu melakukan kesyirikan. Berarti kita apa? Tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yang kedua, isbatul wajibati ala mukalifihi. Jadi mendapatkan kewajiban kepada pemikulnya, meletakkan kewajiban kepada pemikulnya. Ya. Jadi jangan sampai ya anak baru SMP disuruh menghasilkan uang 50 juta per bulan misalnya. Anak masih sekolah disuruh bisnis yang di luar kemampuannya. Berarti ini apa? Berarti ini tidak meletakkan kesalahan, mendapat kewajiban bukan kepada pemikulnya. Ya. Yang keempat, yang ketiga, i'taul haqqi limustahiqihi. Memberikan hak kepada yang berhaknya atau mustahik. Ya. Jadi memberikan hak kepada mustahiknya. Ya. Kemudian yang keempat,
mutabiqatul khabar lil waqi, atau menyampaikan sesuatu sesuai dengan faktanya atau jujur. Kemudian yang kelima, isbatul hukmi bil Qur'ani was sunnah. Menetapkan hukum dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Bapak Ibu semua, kita memang hidup di Indonesia. Hidup di kita misalnya di suku Sunda. Dan kita punya adat. Tapi dalam hal menetapkan hukum, kita wajib apa? Menggunakan aturan-aturan Islam. Ya. Banyak Bu ayeuna diurangnya, kadang-kadang kita tidak sadar. Banyak orang yang bagi waris misalnya. Ya, saya dulu pernah KKN di Kota Magelang, Jawa Tengah. Itu apa? Ada satu rumah yang dibakar. Satu rumah dibakar oleh siapa? Oleh anak-anaknya ahli waris. Kenapa? Karena orang tuanya itu dia membagi warisnya itu dengan hukum adat, bukan dengan Islam. Akhirnya dirasa tidak adil, akhirnya sebagai anaknya itu marah dan membakar rumah orang tuanya. Ya, jadi ini mungkin juga di kita ya banyak masyarakat yang mereka melakukan bahwa ini boleh atau tidak boleh. Padahal semuanya sekali lagi, semua segmen kehidupan apalagi masalah waris gitu ya, itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita boleh hidup dimanapun boleh, tapi tetap aturan kita harus mengacu kepada hukum Islam ya. Kita tidak mesti kita memberangus adat istiadat kita, tidak ya. Contohnya kita misalnya mau misalnya kita hajatan. Kalau hajatan biasanya kita apa Bu? Hajatan, biasanya rame-rame ya dihias, termasuk pengantinnya gimana? Dihias kan? Mungkin nggak kita bisa haruskah kita menghapuskan sistem hajatan ini? Gak mungkin, ya kan? Tapi apa? Kita perbaiki apanya? Pengantinnya dulu, ya kan? Pengantinnya misalnya tertutup auratnya gitu ya. Karena kalau saya dulu waktu kecil itu kalau ada pengantin perempuan pasti apa? You can see ya. Jadi pakai kebaya dan itu transparan banget gitu ya. Tapi sekarang alhamdulillah seiring waktu adatnya dipertahankan sama kita. Adat saja dipertahankan, tapi apa? Cara berpakaiannya kita perbaiki. Ya, sehingga apa? Adatnya masih dilaksanakan tapi tetap Islami. Mungkin seperti itu ya. Jadi yang kelima apa? Kita wajib menetapkan hukum dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan dengan adat istiadat. Kecuali adat istiadat itu adalah sesuai dengan hukum syara kita. Itu tidak masalah. Ya. Kemudian yang berikutnya. Ya. Kita jadikan syahadat ini sebagai asasul inkilab. Atau titik tolak perubahan. Ya. Jadi Bapak Ibu semua. Mungkin kalau kemarin-kemarin kita masih santai-santai menjalankan agama Islam ini, tapi ketika kita tahu tentang apa sih konsekuensi dalam bersyahadat, maka kita berubah. Ya, mirip seperti orang kafir, Pak. Kalau orang kafir dia jadi mualaf, berubah nggak Pak? Berubah ya, total. Dulunya tidak sholat, jadi sholat. Dulunya tidak puasa, jadi puasa. Dulunya tidak tutup aurat, sekarang tutup aurat. Dulunya tidak zakat, sekarang zakat. Itu namanya apa? Titik tolak perubahan, asasul inkilab. Baru orang kafir. Nah kita sekarang yang udah iman gimana? Yang udah iman. Kita kalau dulu sholatnya jam 2, duhurnya sekarang jam 12. Ya. Kalau dulu kita zakatnya kadang-kadang, sekarang ya setiap kita panen sampai hisab, zakat. Ya. Jadi kita sekarang yang udah bersyahadat, kita tingkatkan lagi keimanannya lebih baik lagi. Ya. Kemudian yang ketiga, yang kelima, tidak meniru sifat orang Yahudi. Apa? Tidak meniru sifat orang Yahudi. Apa tadi sifat orang Yahudi? Orang Yahudi itu mereka tahu kebenaran tapi tidak mau melaksanakan. Itu sifatnya orang Yahudi. Ya, ini sifat Yahudi ini banyak juga melekat di kaum muslimin. Ya, jadi kita
tentang tahu banyak kebaikan, tapi kita tidak mau melaksanakan. Ya, jadi harapannya mudah-mudahan dari kajian ini ya kita sekarang berubah, bahwa ternyata jadi orang Muslim itu kita punya konsekuensi, tidak hanya sekedar ikut-ikutan, tapi ternyata kita banyak tugas-tugas kita yang jauh lebih besar. Ya, jadi Muslim itu bukan hanya sekedar sholat. Ya, jadi Muslim itu bukan sekedar puasa. Jadi Muslim itu bukan sekedar umroh, bukan sekedar haji, tapi masih banyak sekali di sana pekerjaan-pekerjaan kita, baik itu di masyarakat maupun di dunia politik, di dunia bisnis yang harus kita perbaiki. Ya, dan sebetulnya Bapak Ibu semua, kalau kita lihat sekarang keterpurukan kita ya di dunia ini, apa yang menyebabnya? Karena memang sekali lagi kita tidak ngerti tentang apa sih konsekuensi kita jadi orang beriman. Ya. Sehingga karena kita tidak tahu ngerti, akhirnya bisnis dikuasai oleh orang kafir, politik dikuasai oleh orang kafir, teknologi dikuasai oleh orang kafir, ilmu pengetahuan dikuasai oleh orang kafir. Ya. Kita mah jadi penonton aja, konsumen aja, bahkan kita jadi korban. Naudzubillah min dzalik. Bapak Ibu sekalian, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, kajian saya apa yang saya sampaikan memang sangat dangkal, tapi mudah-mudahan ini adalah awal dari kita semua untuk bisa lebih baik lagi di kemudian hari. Ya, termasuk ini menjadi kesadaran tersendiri buat kita bahwa ternyata jadi orang Islam itu tidak lenggang-ganggung gitu Pak. Tapi banyak tugas-tugas kewajiban-kewajiban kita yang harus kita lakukan, baik itu sifatnya pribadi maupun kepada sosial masyarakat. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Syukran ala ihtimamikum. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.